Happy Monday, ketemu lagi kita dalam program training yang kita banggakan, yang selalu menemani kita setiap minggunya. Apalagi kalau bukan 21 Minute Workout. Dan kita sudah sampai di minggu yang kelima di bulan September ini. Di minggu yang kelima di bulan September ini, setiap sesinya nanti kita akan mendapatkan informasi yang sangat penting dari narasumber kita. Dan nantinya pastinya informasi itu akan bisa menunjang pekerjaan kita sebagai agent broker properti. Untuk hari ini, khusus di sesi pertama, kita akan mengangkat topik yaitu J21 Rental Solutions yang akan dibawakan oleh Bro Henry Octavianus selaku CEO dari Cicil Sewa. Selamat pagi teman-teman, semangat pagi ya. Kalau teman-teman salam sehat semua. Kalau teman-teman agent nih, kalau udah quarter 4 nih, wajahnya udah cerah-cerah semua ya. Saya udah tahu udah ber tuh udah asik semua nih. Cicil Sewa, kita tuh perusahaan sewa menyewa properti. Teman-teman agent, kalau statistik di sini bilang di Jabodetabek, Jakarta itu 49% itu masih belum punya properti. Jadi teman-teman agen ini yang mungkin tahu bahwa pasar sewa Indonesia ini besar juga loh, gitu, terutama di Jakarta gitu. Jadi tolong apalagi lagi musim-musim seperti pandemi ini, orang mungkin nggak bisa beli, tapi kan juga ada dia masih bisa nyewa gitu. Nah ini di Jakarta marketnya sendiri sekitar 5 juta yang sewa atau dia tinggal sama orang tua. Nah masalahnya di sini di Jakarta di Indonesia ini udah biasa bayar sewa ini di depan gitu. Kayak misalnya kalau rata-ratanya bisnis space di Jakarta itu kayak ruko dan segala macam itu rata-ratanya di 150 juta per tahun. Terus juga ini untuk bisnis dari segi kita tempat tinggal, average sewaan apartemen ini sekitar di ranging sampai 35 sampai 45 juta per tahun. Rangingnya dari 35 itu mungkin apartemen yang satu bedroom ya semuanya ya. Nah sekarang average single milenial gitu yang umurnya belum menikah gitu itu gajinya sekitar 4,5 sampai 7,5 juta per bulan. Ini isunya yang sekarang. Nah, terus ini yang tadi saya juga bilang bahwa reality of renting di Indonesia ini, kalau teman-teman lihat di website, semua bayarnya selalu setahun, 690 juta per tahun, 1,14 miliar setahun, 3,5 miliar setahun, 800 juta per tahun. Ini untuk yang bisnis. Ini juga lagi untuk yang ruko, 150 juta per tahun, 400 juta per tahun. Kalau ini di rumah, di Jakarta Selatan 660 juta per tahun. Sewanya juga, ini ada juga di rumah di Bandung pun 65 juta per tahun. Ini isu-isu yang di Indonesia, bukan isu ya, sebenarnya udah current isunya seperti ini. Ini juga rumah baru ada 200 juta per tahun, 100 juta per tahun. Kemang apartemen juga 140 juta per tahun, semuanya per tahun. Di sini kan muncul pertanyaan, kalau per tahun begitu orang susah sewa, karena ya kita terima gaji sebulan, suruh bayar setahun ya nggak ada yang sanggup. Jadi solusi yang ada nih sekarang di Indonesia ini ya orang rata-rata cost, atau enggak kalau misalnya UMKM berat untuk mulai. Contoh saya mau bikin restoran bakso, untuk sewa rukonya aja 75 juta udah berat banget di depan. Bagaimana caranya? Nah inilah kita Cicil Sewa menawarkan solusi ya. Sebenarnya kita mengconverting dari 150 juta per tahun jadi 12,3 juta per bulan. Jadi kalau tadi saya bilang rukonya sekitar 75 juta per tahun,
mungkin cicilannya mungkin per bulannya diganti hanya 6 jutaan per bulan. Jadi dari angka 150 juta ini ke 12 juta 300, marketnya jauh akan lebih banyak. Karena orang yang sanggup 150 juta mungkin hanya kita ngomong 10.000 orang yang sanggup 150 juta. Tapi kalau giliran kita convert ini jadi 12,3 juta per bulan, ini nambahnya bisa 10 kali lipat. Jadi orang tuh yang mampu untuk bayar 12,3 juta per bulan tuh jauh lebih banyak dibanding bayar 150 juta per tahun. Ini untuk di sisi bisnis. Jadi bisnis model kita ini seperti apa? Anggaplah sewanya 150 juta per tahun. Company-nya harus bayar 30% sebagai down payment. Cicil sewa pelunasannya. Nah, nanti perusahaan company ini hanya membayar 12.300.000 untuk 10 bulan. Itu udah termasuk cicil sewa yearly 18% service fee. Jadi di sini saya lihat modalnya kan hanya dari bukan 150 lagi, jadi hanya 45 juta aja. Terus sisanya 12 juta dicicil 10 kali. Nah, ini skenario untuk milenial nih, atau enggak yang mau tinggal di apartemen, mau tinggal di rumah. Ada sebutlah namanya Jen, dia mungkin punya gaji 7,5 juta per bulan. Dia pilihannya sekarang ini living optionnya hanya 2 ini. Sekarang dia tinggal di kos-kosan 1,5 sampai 3 juta per bulan, atau apartemen 45 juta per tahun. Tapi sekarang ini kalau 45 juta per tahun, Jen pasti nggak bisa. Karena gimana caranya saya 45 juta ini, berarti saya mesti nabung 6 bulan untuk bisa sewa apartemen lah. Yang saya untuk uang makan, transportasi dan segala macam bagaimana gitu. Jadi Jen ini most likely akan memilih opsi kos-kosan. Nah, disinilah cicil sewa bisa datang. Apartemen yang sama 45 juta per tahun ini kita bisa convert jadi 3,5 juta per bulan. Kalau tadi isunya Jen gajinya 7,5 juta, sekarang ini Jen ini sanggup untuk bayar di 3,5 juta tinggal di apartemen. Kalau sebelumnya tadi kita lihat dia hanya sanggup sewa di kos-kosan, sekarang sanggup tinggal sendiri di apartemen. Nah, bisnis modelnya sama. Ini juga kalau kita ngomong dia Jen bertiga lah ya, anggap dia ada mau sewa apartemen 120 juta per tahun, atau enggak rumah lah yang 3 kamar tidur, atau apartemen 3 kamar tidur. Mereka ada down payment 36 juta bertiga ya, jadi masing-masing 12 juta. Nah, mereka bertiga ini jadi satu orang hanya bayar 3.304.000 untuk 10 bulan. Dan itu udah termasuk cicil sewa service fee. Jadi di sini kita bisa lihat kalau dia bertiga, cari temennya 2 orang lagi, mau tinggal di apartemen atau rumah yang 3 kamar tidur, 120 juta pasti dapat. Cicilannya cuma 3.300.000, yang kurang lebih sama-sama kos-kosan. Tapi sekarang dia udah naik tingkatnya, tinggalnya di rumah atau apartemen yang jauh lebih baik dibanding kos-kosan. Nah, simulasinya gimana? Ini ada simulasi sedikit. Anggap transaksinya 100 juta per tahun. Mereka harus down payment 30%, sisa 70 juta. Biaya layanan cicil sewa di situ 12.600.000. Jadi total 70 plus 12 ini jadikan 82.600.000 kan. Nah, ini dibagi 10 bulan, jadi cuma 8.260.000. Nah, mungkin ini buat teman-teman agen, kita kasih bonus komisi up to 2,5% plus bonus. Jadi bonusnya ini 2,5% itu dari 70 juta ya, bukan dari 100 jutanya ya. Jadi kan teman-teman mungkin kalau 100 juta ini kan udah dapat komisi 5% dari pemilik. Nah, cicil sewa tambahin lagi 2,5% plus bonusnya ini bonusnya ini setiap 3 bulan akan diperbaruin gitu. Jadi untuk sekarang ini kalau transaksinya anggapnya 100 juta, berarti teman-teman dapat bonus 2.250.000 plus 2,5% plus 5% dari 100 juta dari owner. Jadi mungkin teman-teman, wow, ini kan lumayan untuk dipikirkan. Kalau mungkin dulu pikirannya
oh closing selling bisa besar nih, tapi saya mau ajak teman-teman di sini mikir marketnya sewa ini besar banget. Jadi kalau misalnya kita bantu cicil sewa bantu jadi tahunan jadi bulanan, marketnya akan jauh lebih besar lagi yang sanggup. Nah udah gitu kasih bonus lagi dari cicil sewa, ada bonus komisi tambahan 2,5% plus bonus. Jadi mestinya sih teman-teman semangat nih, semoga bisa bantu-bantu klien-kliennya pakai cicil sewa.